Assalamualaikum Sobat Horor, gimana kabarnya sehat? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita lagi nih Sobat Horor, dan lagi-lagi diberikan kesempatan oleh Mas Dioseta. Cerita ini berjudul Imah Leweng, dan ini part kedua. Sebelumnya, terima kasih Mas Dioseta sudah mengizinkan cerita ini dibagikan di channel YouTube saya. Ini cerita panjang Sobat Horor, jadi siapkan mentalnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru mampir, atau yang belum bergabung, ayo subscribe sekarang ke channel ini, dan jangan lupa, like buat yang suka, dislike buat yang tidak suka, komen juga, dan share sebanyak-banyaknya. Penasaran dengan ceritanya? Inilah ceritanya. Imah Leweng adalah sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan, di pinggir kampung. Dulunya rumah ini adalah tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet, yang berlokasi tepat di sisi belakang hutan ini. Semenjak perkebunan sudah tidak beroperasi, tempat ini sangat tidak terawat. Kami menyusuri kampung dengan arah menuju ke tempat tersebut. Saat sampai di perbatasan kampung, kami tidak melihat lagi jalan setapak, kecuali rumput-rumput yang setinggi mata kaki. Di depan kami ada hutan dengan pohon jati yang menjulang tinggi. Kondisi jalan yang gelap dan sunyi memaksa kami untuk berjalan lebih hati-hati. Mas Danan, masih mau lanjut? Tiba-tiba suara Pakus Suara memecah keheningan. Sepertinya Pakus sudah sadar dengan kondisi di sekitar sini. Aku menengadahkan kepala dan melihat kondisi sekeliling hutan ini. Sialan, umpatku dalam hati. Rupanya rasa gelisahku disadari oleh Kang Asep. Emangnya ada apa Mas Danan? Tanya Kang Asep penasaran. Pocongan, jawabku. Astaga, Mas Danan, kenapa diomongin sih? Keluh Kang Asep sambil mengerenyitkan mukanya. Lah, kan Kang Asep yang nanya. Ini juga baru sedikit. Kayaknya semakin malam semakin banyak yang bakal muncul. Lanjutku. Jadi masih mau lanjut Mas Danan? Tanya Pakus sekali lagi. Segini banyak makhluk yang menjaga tempat itu, pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kalau kita lanjut dulu, bagaimana Pak? Kang Asep kalau gak kuat tunggu di sini dulu aja. Lanjutku. Enak aja, Mas Danan jangan bercanda. Masa saya ditinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Balasnya dengan kesal. Ya sudah, kita pasang perlindungan dulu. Perintah Pakus. Segera Pakus duduk bersila, dan membacakan beberapa amalan yang ku kenal adalah ilmu perisai batin. Tak ketinggalan, aku pun mengambil posisi yang sama, dan merapalkan ajian Muksa Pangreksa, dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niat jahat makhluk yang ada di sini. Kami melanjutkan perjalanan, pepohonan dan semak belukar semakin lebat menghalangi jalur yang kami lewati. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar saat ini. Bade angkat kamana? Yang artinya begini, Mas mau pergi kemana? Mendadak suara seorang perempuan mendekati kami. Jelas saja kami tidak menghiraukan suara itu. Kami mempercepat langkah kaki, dan sebuah rumah gubuk tua yang hampir tak berbentuk mulai terlihat. Sekali lagi terdengar suara dari semak-semak. Naon anu anjen lakukan di dia? Yang artinya begini, apa yang kalian lakukan di tempat ini? Suara wanita itu terdengar lagi, namun disertai suara semak-semak yang tersibak seolah dilewati hewan hutan. Kami pun menoleh, dan apa yang kami lihat? Sesosok wanita, dengan wajah yang tak berbentuk, dengan bola mata yang tidak lagi di tempatnya, rambutnya terurai di tanah, dengan tubuh bawah berbentuk ular, dengan sisik berwarna hitam. Seketika, aku kembali merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu dari sini. Namun sebelum selesai, makhluk itu mengatakan, "Urang hente maksa nganya nyeri, ngan ukur ngingetken anjen." Yang artinya begini, saya tidak bermaksud menyakiti, saya hanya memperingatkan kalian, ucap makhluk itu. Bro,
suara Kang Asep jatuh terduduk. "Naon eta sia?" Yang artinya begini, "Apaan itu sialan?" teriak Kang Asep yang mukanya mulai pucat. Kukira hanya Pak Koswara dan saya yang bisa melihat makhluk-makhluk ini. Entah kenapa siluman ini bisa dilihat sama Kang Asep. Perjalanan kami dilanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan. Namun akhirnya kami sampai juga di lokasi yang kami tuju. Imah leweng, sekilas bangunan ini seperti tidak pernah didatangi oleh manusia lagi. Atapnya yang bolong, kayu-kayu yang jatuh termakan rayap benar-benar membuat orang tidak peduli dengan bangunan ini. Aku memberanikan diri memasuki pekarangan rumah tersebut. Alangkah terkejutnya, puluhan, tidak, mungkin lebih, makhluk putih yang mengganggu kita sepanjang perjalanan tadi muncul berkumpul di sini mengepung kami. Ya, itu pocong. Aku sedikit gentar. Belum pernah aku melihat pocong sebanyak ini di satu tempat. Bukan masalah hantu pocong ini, tapi makhluk apa yang ada di dalam rumah itu, sehingga bisa memiliki tumbal sebanyak ini. Aku merasa belum siap, namun lain dengan Pak Kus, dia hanya memandangku dan memastikan keputusanku. Kemampuan Pak Kus jelas mumpuni, tapi untuk mengurus semua ini terlalu beresiko, oleh karena itu aku tetap dibutuhkan. "Jangan nekat Mas," Pak Koswara memperingatkanku dari belakang. Aku tetap berusaha maju, dan para pocong itu mendekatiku. Kakiku dicengkram oleh makhluk yang aku sendiri belum sempat melihat bentuknya. Tetesan liur dari wajah yang tak berbentuk menetes di telapak tanganku. Rasa gatal yang tak tertahan muncul dari bekas liur itu. Segera aku melindungi diri dengan amalan penyembuh luka gaib, dan membakar makhluk itu. Namun, jumlah mereka yang tidak terhitung tidak memberiku ruang. Pak Koswara mengeluarkan pusaka berbentuk mata tombak. Segera ia bacakan doa dan melemparnya ke tanah. Sontak, setengah dari makhluk itu terbakar dan menghilang. Rupanya benar, di bawah tanah ini terkubur puluhan mayat, yang kemungkinan mereka adalah para pekerja kebun karet yang menghilang, ucap Pak Koswara. Bagaimana dengan Kang Asep? Ternyata, dia bersembunyi di dekat Pak Koswara. Tidak ada makhluk yang menyerangnya. Kemungkinan ia juga dibekali pusaka oleh Pak Koswara. Tidak terima dengan serangan Pak Koswara, sesosok makhluk bertubuh ular mencoba menyerangku, dan melilitku dengan ekornya. "Saha maneh wani ngaganggu tempat ieu?" Yang artinya begini, "Siapa kalian berani mengganggu tempat ini?" ucap makhluk itu sambil melilit tubuhku. Badanku mulai lemas. Rupanya siluman ini bukan siluman biasa. Bisa jadi makhluk inilah yang meminta tumbal sebanyak ini. Aku membaca ajian pembakar, tapi makhluk itu tidak bergeming. Amalan pedang pun nampak tidak berguna untuk makhluk ini. Pak Kus mencoba membantuku, namun ia disibukkan oleh puluhan makhluk halus dari seluruh penjuru hutan yang menyerang bersamaan. Nampaknya tidak ada pilihan lain. Aku melepaskan sukmaku dari raga, dan menyerang siluman ular itu, dengan keris pusaka yang telah menyatu dengan sukmaku. Makhluk itu kesakitan, dan teriak dengan suara yang hampir terdengar ke seluruh hutan. Ia terlihat sangat marah. Belum sempat aku kembali ke ragaku, siluman jahanam itu menggigit pergelangan tanganku, dan menariknya hingga terputus. "Sialan!" teriakku sambil berusaha menyatukan ragaku. Aliran darah segar membasahi bajuku, dan meneteskan darah yang tidak sedikit. Rasa sakit yang tak tertahan membuatku terguling di tanah. "Mas Danan!" teriak Kang Asep yang segera berlari ke arahku. Pak Kus menyusul Kang Asep. Namun sebelum sampai di tempatku, sebuah pukulan dari makhluk raksasa menghempasnya hingga terguling. Kang Asep mencoba mengikat lenganku, namun siluman ular itu merebut dan melilitku. Aku mencoba kemungkinan terakhir, menarik keris itu dari sukmaku, dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. "Jagat lelembut boten duwe wujud, kulo nimbali, surga loka surga hayangan, ketuh mulih sampun nampani, tekan asa tekan sedanten, mendadak langit menjadi gelap,
Hujan turun begitu deras, dan muncul sesosok makhluk, seorang kakek tua bungkuk berambut putih panjang tergerai menembus rintikan hujan. Debok bosok pancen asu, ono opo koe nyeluk, yang artinya begini, cucu kayak anjing, ngapain kamu manggil-manggil, umpat makhluk itu. Nyuwun pangapuro mbah, kulo nyuwun pitulung, yang artinya begini, maaf mbah, aku minta pertolongan, ucapku dengan berusaha sekuat tenaga. Kakek tua itu melihat tanganku yang tak lagi utuh, dan tertawa seperti orang gila. Ia berlari dengan tangan di bawah seperti anjing, dan menghampiri siluman ular yang melilitku. Belum sempat siluman itu berbicara, kakek tua itu segera memasukkan tangan ke mulut siluman itu, dan merobeknya dengan keji sambil tertawa. Tidak puas sampai di situ, ia mengambil badan siluman itu, dan memakan dadanya dengan buas, hingga darah hitam bermuncratan di tanah. Gila, makhluk sekuat itu dihabisi tanpa ampun. Pikirku, tidak berhenti di situ. Pocong raksasa, makhluk tanah dihabisi dengan begitu brutal seolah tubuh mereka hanya terbuat dari kapas. Wis mbah, teriakku, seolah tidak mendengarkan. Makhluk berwujud kakek tua itu tetap mengamuk sambil tertawa cekikikan dan menggila. Bahkan tak luput wajah Kang Asep tersapu oleh cakaran kakek itu. Aku semakin khawatir. Kakek itu berlari menuju paku suara. Sial, maksudku menyelamatkan diri malah memanggil masalah baru. Gerutuku, aku berlari sebisaku dengan luka di sekujur tubuhku. Makhluk itu semakin dekat, mencoba menyerang Pakus. Namun, mendadak berhenti. Kulo dudu mengsahe panjenengan, yang artinya begini, saya bukan musuhmu. Mendadak Pakus suara berbahasa Jawa. Kakek itu seolah memandang sosok di belakang Pakus, dan kembali ke arahku. Aku segera menarik kembali keris pusaka ke dalam sukmaku, dan sosok kakek itu perlahan menghilang. Sing tapateni kuwi dudu empune, ojo ngelawan nekowe durung siap, yang artinya begini, yang aku lawan itu bukan empunya. Jangan ngelawan kalau kamu belum siap. Nanging, sopo wae sing wani gawe loro keturunanku, urusane embe awae dewe. Kurang lebih artinya begini. Makhluk itu menatap Kang Asep, dan menghilang bersama rintikan hujan yang berhenti bersamaan. Kita kembali dulu, ucap Pakus sembari membantuku berdiri. Tak terasa waktu sudah mendekati subuh. Kami keluar hutan dan berniat segera mencari pertolongan. Rasa nyeri merayap di seluruh tubuhku. Aku takut tidak mampu bertahan sampai pertolongan datang. Mas Danan, sekarang kujangnya sudah bisa dikembalikan, ucap Pakus suara tiba-tiba. Aku mengeluarkannya dari saku, dan segera mengembalikannya ke Pakus suara. Saat pusaka itu berpindah tangan, mendadak pusaka itu retak dan pecah. Aku bingung dengan kejadian itu. Tapi hal aneh terjadi. Semua lukaku hilang, lenganku kembali muncul. Ini maksudnya apa pak? Tanyaku ke Pakus. Kujang ini adalah pusaka pengganti raga. Dia menyimpan raga manusia, tepat pada saat kujang ini diterima. Saat pusaka ini dilepas, dia akan mengembalikan raga seperti sedia kala, dan akan hancur saat tugasnya selesai. Jelas Pakus suara. Gila. Aku tidak menyangka ada pusaka sehebat ini, seandainya saja aku bisa memilikinya lagi. Terima kasih Pakus suara, pantas saja Pakus suara membiarkan saya menghadapi makhluk itu sendirian, ucapku. Akhirnya, aku kembali ke rumah Bude Ranti, dan sedikit menceritakan tentang kejadian semalam. Beliau cukup kaget, dan tidak menyangka kondisi permasalahan di desa ini ternyata sepelik ini. Kalau ada banyak tumbal, harusnya ada pemilik yang memelihara makhluk itu, ucap Bu Ranti. Lelepah, tiba-tiba seorang anak kecil menyerobot pembicaraan kami. Itu Dio, seorang anak kelas 4 SD, yang dititipkan oleh orang tuanya di sini untuk bersekolah. Apa, Lelepah, kamu pernah lihat? Tanyaku ke Dio. Pernah, pas hujan di kebun belokan, setelah tanjakan, setelah gerbang masuk perkampungan ini. Jawabnya.
Kamu gak ngarang kan? Tanya Bu Ranti. Walau Bu Ranti tahu Dio bukan anak yang suka berbohong. Enggak Bu, makhluk itu menggigit. Entah apa yang mengeluarkan darah, jelasnya sambil terlihat menahan rasa takut. Jika ucapan Dio benar, kemungkinan yang digigit lelepa itu adalah tumbalnya. Dan tanah tempat makhluk itu mengeksusi tumbalnya, sudah pasti rumah sang pemilik ilmu. Mas Danan, kebun setelah tanjakan yang diceritakan Dio, bukannya itu rumah majikannya Kang Asep, ucap Bu Ranti gelisah. Mira, di rumah gak? Suara seorang anak memanggilku dari depan rumah. Itu Bagas, satu-satunya teman seumuranku di kampung ini. Beberapa tahun setelah Belanda meninggalkan kampung ini, banyak warga yang memilih untuk meninggalkan kampung, dan mencari kesejahteraan dari sebuah negara yang telah merdeka ini. Ini memang keseharianku, bermain di kebun karet, dan kadang membantu ibu merawat kebun. Sekolah, itu cuma untuk anak-anak juragan yang punya uang, dan itu saja sangat jauh dari kampungku ini. Untuk mencapai kebun karet, kami harus keluar perkampungan, dan melewati hutan jati, barulah setelah itu kita mencapai perkebunan karet milik Pak Gumelar, seorang pengusaha asal kampung kami juga. Aduh, suara Bagas memecah konsentrasiku. Mira, tolong, aku berlari menghampiri Bagas, dan mendapatkan dia terperosok di jurang kecil di pinggir perkebunan. Segera aku mencari galah, untuk membantu Bagas keluar dari jurang itu. Memang sedikit lama, tapi akhirnya Bagas bisa naik dengan selamat. Rumput yang pendek, dan sekumpulan pohon karet yang tersusun rapi selalu bisa memukauku. Selain aku bisa berlari-lari sepuasnya, kadang aku juga memainkan getah karet hasil sadapanku sendiri. Bagas, Mira, hati-hati, jangan sampai jatuh, ucap seorang pria mengingatkan kami. Itu adalah Kang Wira, salah satu pekerja kebun ini. Iya Kang, jawabku sambil meneruskan permainan. Tapi, tanpa terasa langit mulai memerah, menandakan sedikit lagi akan semakin gelap. Kami pun bersiap untuk pulang. Kamu sih Gas, pakai jatuh segala. Kemalaman kan? Keluhku. Maaf Mira, gak sengaja aku itu. Tenang aja, aku tetap hafal jalan walau gelap, jawabnya. Untuk pulang ke rumah, kami harus melewati hutan jati sejauh beberapa kilometer. Ini juga jalur yang digunakan oleh pekerja saat akan kembali ke kampung. Di tengah hutan itu juga telah disediakan rumah singgah untuk para pekerja, untuk sekedar istirahat atau menginap. Hari semakin gelap, suasana tidak lagi menyenangkan seperti tadi siang. Suara hewan-hewan malam mulai terdengar, dan membuatku ketakutan. Gas, tungguin. Serem nih, teriakku kepada Bagas. Tenang, abis dari sini, ada pohon jati besar, gak jauh dari situ. Nanti ada rumah singgah, di sana pasti ramai, cerita Bagas. Aku menurut saja. Semoga benar apa kata Bagas. Kami semakin masuk ke tengah hutan. Semak-semak tinggi mulai mengganggu jalan kami. Namun perkataan Bagas benar, ada sebuah rumah di sana. Oke sobat horor, gimana tadi ceritanya? Tulis di komentar bawah. Bagi kalian yang suka dengan video ini, like videonya, dan buat yang tidak suka, dislike videonya. Jangan lupa sobat horor, sebelum berpamitan, saya ingatkan sekali lagi, bagi yang baru mampir, atau belum bergabung, yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Komen dan share sebanyak-banyaknya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor part selanjutnya dari saya. Support dari kalian, yang bikin saya semangat lagi untuk membuat video atau cerita yang lebih menarik lagi, dan juga makin berkembang channel ini. Terima kasih.